Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khaira ummat, umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah taala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi. Umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Sehingga nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin seperti kita. Tentunya orang yang berakal akan berpikir, apa keistimewaan umat ini sehingga Nabi rela tak usah jadi Nabi, tak apa-apa, asal jadi umat Rasulullah. Dan satu-satunya doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala hanyalah doa Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat Allah akan turunkan lagi Nabi Isa ke dunia, tapi bukan sebagai Nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang saya baca di depan hadirin mulia, Allah jelaskan, kuntum khaira ummat. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, the best of umat. Diharamkan surga dimasuki oleh kaum-kaum terdahulu sebelum kita memasuki surga. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari rahim ibu kita, dikeluarkan, ukhrijat, dikhurujkan linnas, untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Ini ternyata di sini rahasianya hadirin mulia. Tak ada seorang nabi pun yang Allah hantar untuk memberi manfaat bagi seluruh manusia. Ada nabi yang dihantar untuk satu kaum saja, satu desa saja, satu kampung saja, satu kerajaan saja, untuk satu masa waktu tertentu saja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya para nabi. La nabiyya ba'da. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian, kerja nubuah akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan kerja yang begitu hebat ini hadirin sekalian? Seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun profesinya. Subhanallah. Apapun profesi kita hadirin, dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Hari ini umat salah paham, dia pikir dakwah ini ceramah, kerjanya ustaz-ustaz saja. Padahal dakwah ini artinya mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak orang ke dalam masjid, memakmurkan masjid, mengajak orang kepada ulama, itu dakwah. Dan ini semua orang bisa buat dakwah. Semua orang bisa buat dakwah. Kalau untuk berfatwa, untuk mengajar hadirin mulia, itu tentu orang-orang berilmu saja. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting hari ini kita semua kembali kepada dakwah. Apapun profesi kita, ajak manusia kepada Allah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah alasan hadirin mulia kenapa Allah katakan kita khaira umat. Bukan karena ibadah kita yang hebat, yang panjang-panjang, zikir kita yang dahsyat, bukan. Bukan karena puasa kita, haji kita yang tiap tahun, ataupun umrah yang ratusan kali kita buat. Mulianya di umat hadirin mulia karena kerja amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana dahulu kerja ini hanya dibuat oleh para nabi saja. Kalau bukan nabi, dulu kerjanya ibadah saja. Nabi Musa alaihissalam Allah perintah pergi berdakwah kepada Fir'aun. Kata Nabi Musa, ya Allah izinkan aku pergi dengan abangku Harun. Akhirnya Allah izinkan dengan syarat Harun harus dilantik dulu jadi nabi. Kalau bukan nabi tak boleh pergi-pergi dakwah, Pak. Karena dakwah ini pekerjaan yang paling besar, pekerjaan yang paling bergengsi dalam pandangan Allah. Kenapa? Dakwah adalah kerjanya Allah. Wallahu yad'u ila darissalam. Kerjanya Jibril alaihissalam. Kerjanya seluruh nabi. Tak semua orang boleh buat kerja dakwah dahulu. Kalau nabi mau meninggal dunia, dikabarkan kepada kaumnya, setelah aku nanti Allah akan hantarkan lagi nabi yang baru, kalian ikut nabi itu. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir mulai tidak akan ada lagi nabi. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian, kerja nubuah ada sampai hari kiamat. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi saya dai. Hari-hari kerja dakwah, mengajak orang ke masjid. Semua orang bisa, ayo mari Pak, mari ayo, bisa kan? Tapi untuk mengajarkan orang, tentu ustadz yang bisa. Untuk ngajak orang ke rumah sakit, tukang ojek pun bisa buat, supir Grab bisa. Ya. Mengajak orang sakit ke rumah sakit, semua kita bisa buat. Tapi untuk menyuntik orang, untuk operasi orang, hanya dokter saja yang bisa buat. Tak seluruhnya kita harus jadi dokter, tapi semua kita mesti punya fikir bagaimana membawa orang ke dokter supaya semua sembuh, semua sehat. Tak semua orang harus berfatwa jadi ulama, tapi semua orang wajib mengajak orang kepada ulama, mencintai ulama.
Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua mesti pahami perkara ini. Kalau kita tak dakwah hadirin mulia, kita jumpa manusia, jumpa orang, kita tak sampaikan kebesaran Allah kepada dia, kita akan ada masalah besar di yaumil akhirah. Seorang pedagang akan dihisap oleh Allah Ta'ala, ditanya sama Allah Ta'ala, "Hei pedagang, tanggal sekian, jam sekian aku hantar orang pergi ke tokomu belanja, datang ke tokomu." Kadang kalau saya di Bali, Pak, datang dari Amerika, dari Eropa, dari mana-mana orang datang. Allah tak akan tanya dia beli apa, terus untungmu berapa. Bukan itu yang akan Allah tanya. Yang Allah tanya, kamu bercerita tentang aku kepada dia atau tidak? Kamu kenalkan aku kepada dia atau tidak? Kalau tidak, bahaya hadirin mulia. Allah akan tuntut kita. Kalau ada hari ini satu orang mati sebelum mengenal Allah, yang zalim bukanlah Allah, yang zalim orang Islam. Kita zalim hadirin mulia. Berjam-jam di pesawat sama orang sebelah, tak ada ingin ta'aruf, kenalan, kemudian menceritakan tentang Allah kepada dia. Nafsi. Bertahun-tahun bertetangga, tak pernah sekalipun datang ke rumah tetangga. Padahal kita tahu dia tak sholat. Tak ada fikir, tak ada risau. Kalau kita lihat rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya tidak. Padamkan apinya. Karena kalau tidak, hadirin mulia, api itu akan terus membesar, lama-lama membakar rumah kita. Jadi tidak ada dalam Islam tuh lu gue Pak. Tugas kita hanya sampaikan agama ke telinga mereka. Tugas Allah lah yang akan menyampaikan agama ke hati-hati mereka. Jadi di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Itu dakwah.